Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan ini tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu syar'i. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Dan ketika kita menuntut ilmu, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita harus paham bahwa Allah berarti inginkan bagi kita kebaikan. Yang mana di antara banyak manusia, ada sekitar berapa jumlah manusia di dunia? Seorang muslim, orang yang beragama Islam ada berapa di dunia ini? Ada sekitar 2 miliar. Ada sekitar 2 miliar umat muslim di dunia ini. Yang dipilih di antara 2 miliar yang dipilih untuk menuntut ilmu adalah antum-antum sekalian. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut pembahasan ta'zimul ilm. Khulasah ta'zimul ilm punya siapa? Siapa penulis ta'zimul ilm? Siapa yang menulis? Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Afwan, hafizahullah. Rahimahullah juga boleh, tapi beliau juga masih hidup, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya dan merahmatinya. Al-Maqidul Tsani, ikhlasun niyati fihi. Yaitu di antara yang kedua tentang bagaimana cara memuliakan ilmu. Karena man lam yu'azzimul ilm la yu'azzimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakannya. Jika seandainya kita tidak memuliakan ilmu, maka kita tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Manusia nih. Antum selalu menghina si fulan misalnya. Anggaplah di pesantren ini ada namanya Joko. Antum hina dia, bully dia. Kira-kira antum bakal dihormati atau tidak sama si Joko? Tidak. Ilmu begitu juga ilmu. Ilmu kalau kita tidak muliakan, kita nggak bakal dimuliakan ilmu. Makanya kenapa banyak para penuntut ilmu itu tidak dimuliakan ilmu, tidak dijaga oleh ilmu. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan ilmu terlebih dahulu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Di antara kemarin yang sudah kita bahas, di antara cara memuliakan ilmu, yang pertama adalah dengan apa yang kemarin kita bahas? Apa? Membersihkan hati dari kesyirikan, dari maksiat, dari ujub. Itu membersihkan hati. Ta'thiru wi'a al-ilm. Itu membersihkan tempat diterimanya ilmu. Di mana tempat diterimanya ilmu itu di hati. Makanya Imam Syafi'i, dan ini selalu kita ulang dan tidak bosan-bosan kita ulang, Imam Syafi'i itu pernah mengeluh karena jeleknya hafalannya. Ini Imam Syafi'i itu pernah jelek hafalannya. Itu pernah jelek. Bayangkan Imam Syafi'i seorang imam yang kalau dia baca satu kali beliau hafal. Tapi suatu waktu dia pernah hafalannya jelek. Akhirnya dia melapor ke Waqi', ke gurunya, syaqautu ila Waqi' su'a hifdzin. Aku pernah bertemu dan mengeluh akan jeleknya hafalanku kepada Waqi'. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menunjukkan kepadaku, mengajarkanku untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu membuat kita tidak bisa menerima ilmu dengan benar, ilmu dengan baik. Maksiat membuat kita gampang lupa ilmu. Maksiat membuat ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita sudah kemarin membahas bagaimana seorang ulama yang dahulunya ulama. Kemarin saya bilang Muhammad Al-Qasimi, ternyata yang benar adalah Abdullah Al-Qasimi. Yang mana kata para ulama, ketika di zamannya beliau adalah seorang ulama, seorang alim, diakui oleh guru-gurunya di Universitas Al-Azhar. Akan tetapi ketika beliau ujub, membanggakan dirinya, meremehkan orang lain, itu kan membuat hatinya kotor. Yang mana kita tahu, idza adnaba al-'abd nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau seandainya seorang hamba nih, kita nih, itu berbuat maksiat, maka diberikan titik hitam di hati kita sampai Kalau nggak bertobat sampai semuanya itu bisa hitam. Sampai kata Nabi SAW, dia tidak bisa membedakan yang
hak dan yang batil. Makanya Abdullah Al-Qasimi itu akhir hayatnya itu ateis, berubah untuk menyerang Islam, Yang dahulunya dia menulis untuk menolong Islam, sehingga beliau dulunya punya hujah-hujah yang kuat. Akan tetapi ketika beliau ujub, membanggakan dirinya, meremehkan orang lain, sehingga beliau menjadi seorang yang tidak bisa memisahkan yang hak dan batil, dan menjadilah dia seorang ateis yang dia beragama tanpa yang mana dia tidak meyakini adanya Tuhan. Begitu juga kita harus membersihkan hati kita dari segala maksiat. Makanya ulama-ulama itu sampai takut sekali untuk bermaksiat. Kenapa? Takut itu hatinya terkotori. Bahkan disebutkan sebagian para ulama itu tidak mau memasukkan murdan, orang-orang yang tidak berjenggot. Antum nih tidak berjenggot. Imam Malik, majelisnya Imam Malik, itu tidak mau masukin orang-orang yang tidak berjenggot atau mukanya seperti seorang wanita, karena takut ada fitnah di sana, takut itu bermaksiat. Itu sampai ketatnya majelisnya Imam Malik. Kenapa? Takut itu murdan, takut akan fitnahnya seorang laki-laki tapi wajahnya seperti wanita gitu. Itu namanya murdan. Ini ulama sampai segitu takutnya. Makanya Waqi itu gurunya Imam Syafi'i, itu dia kalau hadir di majelis tidak pernah bawa buku tulis. Dia tidak pernah menulis. Teman-temannya yang lain nulis. Ditanya, kenapa kamu tidak menulis? Katanya, ya saya kalau mendengarkan saya langsung hafal. Begitu penceramah, begitu yang gurunya menjelaskan, beliau hafal dari awal sampai akhir, tidak usah diulangin lagi. Dari awal sampai akhir hafal. Ditanya, apa resepnya? Apa resepnya? Terus Imam Waqi mengatakan, maukah engkau kalau aku berikan resepnya engkau akan mengikutinya? Katanya iya. Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Itu yang pertama. Kita harus bersihkan bagi penerimaan ilmu, karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu bagaikan gelas ya. Gelas yang bening. Kalau seandainya kita kotorin terus, itu akan menjadi hitam. Ilmunya tidak kelihatan, cahayanya tidak kelihatan. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Al-maqid ats-tsani, yang kedua, bagaimana cara memuliakan ilmu? Yang kedua adalah ikhlas. Al-ikhlas an-niyatu fi ikhlas lillahi ta'ala. Antum, ana dan antum itu diciptakan untuk apa? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita adalah seorang hamba. Kita ini diciptakan. Allah itu tidak diciptakan kita sia-sia, tidak. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan ketika kita ingin beribadah, itu tidak diterima kecuali dua syarat. Apa saja? Yang pertama, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalannya. Nah, yang kita bahas adalah ikhlas kepada Allah. Innal ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal merupakan asas, pondasi agar diterimanya amalan. Kunci diterimanya amalan adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wasullam wusuliha, dan tangga agar kita bisa diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ikhlas percuma. Kita mau beribadah 60 tahun, 70 tahun, kita beribadah kepada Allah, kemudian kita tidak ikhlas, riya, maka tidak diterima. Makanya dalam hadis arba'in, hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau mengatakan, innal abda, sesungguhnya ada seseorang dia sudah dituliskan bahwa dia tidaklah masuk surga illa dira', kecuali hanya sejengkal saja. Sejengkal lagi dia masuk surga. Fa yasbiqu alaihi alkitab, kemudian tapi takdir berkata lain. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Dia sepanjang hidupnya nih, dia beribadah kepada Allah yang mendekatkan dia ke surga. Fa yasbiqu alaihi alkitab, kemudian takdir berkata lain. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar, kemudian dia mengerjakan amalan neraka, fa yadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Nanti kita akan bahas apa sebabnya, dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga
Hadisnya yang lain, perhatikan baik-baik hadis yang lain. Ada seorang hamba ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan ahli neraka. Dia beramal, amalannya ini ahli neraka, dia maksiat terus gitu loh. Fa ya'malu bi'amali ahli jannati, kemudian dia beramal dengan amalan surga, fa yadkhulu, kemudian dia masuk surga. Jelaskan oleh para ulama kenapa bisa seperti itu. Ternyata selama dia beribadah yang seharusnya dia mengantarkannya dia ke surga, ternyata dia di sana sepanjang hidupnya dia ria. Dia ria, akhirnya dia masuk neraka. Begitu pula orang yang bermaksiat ini, di akhir hayatnya dia menyesal, dia ikhlas benar-benar menyesal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertobat kepada Allah, menyesal. Kemudian dia berbuat ikhlas, fa ya'malu bi amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia masuk surga. Makanya ini pentingnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Pentingnya kita beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Wa fi sahihain, di dalam sahihain disebutkan an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al a'mal binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Mandi junub misalnya, ada yang belum balik di sini? Ada yang belum balik di sini? Coba angkat tangan yang belum balik. Oh, ada 2 orang nih yang belum balik. Taib. Itu amalan sangat bergantung pada niat. Gini, antum mandi misalnya. Antum misalnya, oke. Di hari Jumat kita disunahkan mandi atau tidak? Disunahkan mandi atau tidak? Disunahkan. Kalau seandainya niatnya dia hanya niat untuk ditabrid atau hanya untuk hanya untuk menyegarkan tubuh saja biar fresh, itu dia tidak dapat pahala ibadah. Akan tetapi kalau seandainya dia mandi, antum mandi nih misalnya, kemudian niatnya untuk beribadah kepada Allah pada hari Jumat, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum dapat ibadah. Antum makan misalnya, makan itu mubah atau sunnah? Makan roti mubah atau sunnah? Antum misalnya makan, kalau antum niatkan makan agar antum bisa lebih kuat belajar, lebih kuat untuk menuntut ilmu, lebih kuat untuk beribadah, maka akan jadi ibadah. Itu tergantung niatnya. Makanya al-amal binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Makanya dan setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Ulama salaf dulu, Bilal bin Abi Rabah, ketika beliau masih hidup, sandalnya sudah berada di surga Allah Azza wa Jalla. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu karena apa? Karena keikhlasan mereka. Para salafus saleh terdahulu, mereka sampai ke derajat mereka yang dahulu, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik periode dalam kehidupan manusia. Beliau pada sampai tahap ilmunya berkah. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, sampai sekarang kita membaca kitab-kitabnya. Nanti kita akan membacakan bagaimana ulama dulu menyembunyikan bagaimana mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ulama salaf terdahulu. Dia mengatakan, dalam buku ini mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya mengatakan, wa ma sabaqa man sabaq. Tidaklah orang terdahulu mencapai derajatnya, wala wasala man wasala minas salafis salihin, dan tidaklah orang-orang salafus salih sampai ke derajat illa bi ikhlasi lillahi rabbil alamin, dan derajat tinggi kecuali karena ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu kitab Muwatta itu sangat banyak. Kitab Muwatta, antum tahu Muwatta? Muwatta karya siapa? Karya Imam Malik. Kitab Muwatta pada zamannya punya Ibnu Abi Dhi'ib, juga punya kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta Imam Malik, Al-Muwatta itu sangat banyak di zaman itu, pada zamannya Imam Malik masih hidup. Akan tetapi saya mau tanya antum, kenapa hanya Muwatta Imam Malik yang ada sampai hari ini? Beliau pernah ditanya, kenapa hanya Muwatta'nya Imam Malik hanya sampai detik ini kita bisa baca, kita bisa beli, kita bisa download. Masih ada dijual di rak-rak, masih ada dijual di perpustakaan, masih dibaca di seluruh dunia. Kenapa? Anda tahu? Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi dama wattasal, wa ma kana ghairullahi inqata'a wa infasal." Selama kita beramal karena Allah,
itu pasti akan terus-menerus ada. Dan selama kita beramal bukan karena Allah, maka itu akan terpotong, akan terputus. Makanya Imam Nawawi rahimahullah itu pernah beberapa kali mau memusnahkan kitabnya. Dia pernah memusnahkan kitabnya. Kenapa dia memusnahkan kitabnya? Karena takut dia tidak ikhlas ke dalam menulis buku ini. Karena beliau benar-benar menjaga keikhlasannya sebelum mengeluarkan kitab-kitabnya. Dia menjaga keikhlasannya. Sebagaimana dikisahkan nih, Anda baca kisahnya ya. Abul Hasan Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib Asy-Syaikh Syafi'i. Beliau adalah ulama besar Syafi'i. Qala annahu lam yadhhar syai'an min tasanifihi fi hayatihi. Semasa hidupnya, dengarkan baik-baik, semasa hidupnya Imam Al-Mawardi, beliau tidak pernah mengeluarkan tulisan-tulisan atau buku-bukunya. Wa jama'aha fi maudi, dan dia hanya mengumpulkan tulisannya di satu tempat. Falamma danat wafatu, ketika beliau kematian sudah mendekat, qala liman yathiqu bih, dia ngobrol sama orang yang dia percaya. Al-kutubul lati fil makanil fulani kulluha tasnifi. Kitab-kitab saya yang ada di tempat fulan itu semua kitab-kitabku, tulisan-tulisanku. Wa inna ma lam adharha, dan saya belum menerbitkannya. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa beliau tidak menerbitkan bukunya? Perhatikan baik-baik. Li'anni lam ajid niatan khalisah, karena saya belum dapat, saya ini niatnya ikhlas ketika saya menyebarkan buku saya. Makanya saya sembunyikan dulu sampai benar-benar hati saya benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza ayanatil maut, ketika kematian telah dekat, kalau seandainya kematianku sudah dekat katanya, dan saya sudah mau sakaratul maut, maka tolong engkau letakkan tanganmu di tanganku katanya. Kalau seandainya aku memegang tanganmu dan mengeraskannya, wasartuha fa'lam annahu lam yuqbal minni syai'an minha. Ketahuilah, kalau saya meninggal dunia nih katanya, kemudian saya genggam tanganmu, coba pegang tanganku katanya, kalau saya meninggal, kemudian kalau saya mau meninggal kemudian saya menggenggam tanganmu dan meremasnya, berarti itu menunjukkan bahwa Allah tidak menerima tulisan saya. Fa'mid ilal kutub wa alqiha fid Dajlah. Ambil bukunya kemudian lemparkan ke sungai Dajlah. Akan tapi kalau seandainya tanganku itu seperti ini, walam aqbid ala yadik, dan saya tidak meremas tanganmu, fa'lam annaha qubilat, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tulisanku itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anni qad dhafirtu bima kuntu wa arjuhu minan niyyah, berarti aku sudah menang dan aku sudah berada pada niat yang ikhlas. Qala dzalika syakhs, orang yang dipercaya ini bilang, ketika kematiannya sudah dekat, saya letakkan nih di tanganku di tangannya katanya. Di tangannya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ini sangat terkenal, yaitu ulama Syafi'i. Fa basattuha wa lam yaqbid ala yadi, dan tangannya itu ternyata begini. Apa sih namanya ini? Apa namanya ini? Hah? Kalau ini kan menggenggam, kalau ini membentangkan ya. Fa alimtu annaha alamatul qabul. Kemudian saya mengetahui bahwa sungguhnya itu tanda diterimanya buku-bukunya. Kemudian aku menerbitkan buku-bukunya setelah beliau meninggal dunia. Dan sampai sekarang kita bisa membaca bukunya Imam Al-Mawardi. Sampai sekarang kita bisa membaca bukunya Al-Mawardi. Saking mereka menjaga keikhlasannya. Kita juga sebagai penuntut ilmu, kita harus jaga keikhlasan kita. Kalau seandainya kita ingin ilmu kita diberkahi, itu kita harus menjaga keikhlasan kita. Makanya sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa kekuatan ilmu itu tergantung kekuatan niatnya. Semakin dia niatnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, semakin kuat dia. Sebagian ulama mengatakan semakin kuat hafalannya, semakin kuat pemahamannya, semakin kuat keberkahannya, semakin besar keberkahannya. Itu tergantung niat ikhlas. Makanya sebagian ada orang yang dia menghafal nih buku-buku, dia hafal Al-Quran, dia hafal tafsir, dia khatam, akan tapi ternyata tujuannya
untuk riya. Tujuannya tidak ikhlas kepada Allah, maka itu tidak berpengaruh, tidak lain, itu bisa menjadi hujjah alaih. Itu bisa menjadi bumerang baginya di hari kiamat. Makanya di antara termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka 3 orang, siapa mereka? Termasuk ustadz, al-alim, orang yang penuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, akan tapi dia menuntut ilmu tidak ikhlas kepada Allah, dia diseret ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ada 3 orang, alim, qari'ul Quran, dan juga orang-orang yang ahli sedekah. Bahkan kata para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu mu'adzabun qabla ubadil wathan. Seorang alim yang mengetahui ilmu itu diazab dahulu sebelum para penyembah berhala. Kenapa dia tidak ikhlas ketika menuntut ilmu? Man talabal ilm, barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya dia menuntut ilmu hanya untuk Allah, akan tapi dia tidak menuntut ilmu untuk Allah, untuk ijazah misalnya. Dia tujuannya hanya untuk ijazah, untuk nyenangin orang tuanya agar dibilang hafiz. Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga, padahal surga itu bisa dicium dari jarak jauh. Makanya ini penting kita ikhlas untuk beramal. Para orang-orang saleh terdahulu mereka ikhlas, sampai-sampai sebagian karena saking ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai ulama salaf mereka ketika puasa dan tidak mau diketahui oleh istrinya atau anaknya, dia mengambil minyak, tahu minyak enggak? Minyak, kemudian dia lumuri di bibirnya, biar dikira apa? Biar dikira apa? Biar dikira tidak puasa, biar dikira habis makan. Kan ada minyak-minyak tuh, bekas-bekas minyak. Biar dikira tidak puasa. Ini contoh para ulama salaf dalam menjaga niat. Bahkan kalau kita membaca literatur mereka, sebagian Rabi' bin Khuthaim, beliau ini baca Quran. Kalau ada tamu langsung beliau tutup dan langsung sembunyikan. Rabi' bin Khuthaim. Bahkan sebagian salaf lagi, kalau kita lihat sebagian salaf, mereka ketika sholat malam nih, sholat malam, kemudian menjelang subuh, apa yang mereka lakukan? Tidur. Sengaja tiduran. Biar dikira apa? Biar dikira tidak bangun malam sama keluarganya. Makanya kamu ini kok malas sekali nggak sholat malam. Itu yang mereka inginkan. Tidak mau diketahui amalannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Taib. Qala Abu Bakar al-Marruzi. Abu Bakar al-Marruzi mengatakan, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah yani Ahmad bin Hanbal wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas faqala Abu Abdullah bihadha irtafa'a al-qawm. Abu Bakar al-Marruzi dia pernah mengatakan, saya pernah mendengar seorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Abu Abdullah maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian disebutkan dia tentang jujur dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Apa beliau mengatakan? Apa kata Imam Ahmad? Bihadza irtafa'al qaum. Karena dua ini orang ikhlas ketika dia menuntut ilmu, dan dia jujur ketika menuntut ilmu, irtafa'al qaum, maka ketika itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kenapa Abdullah ibn Mubarak itu seperti raja di zamannya? Dia berilmu, dia seperti dirajakan oleh orang lain. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia menuntut ilmu. Dia benar-benar jujur ketika dia menuntut ilmu. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berapa kali dipenjara, beliau berapa kali dimusuhi, dijelek-jelekan di depan umum, dijelekan. Beliau bukan orang kaya juga, beliau juga nggak nikah. Tapi kenapa derajatnya segitu tinggi? Karena keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Antum kalau mau bermanfaat menuntut ilmu, ingin yang dikatakan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ingin diangkat derajatnya, maka kita harus menjaga keikhlasan. Kita harus menjaga keikhlasan. Mustahil kita bisa sukses dalam menuntut ilmu kalau kita tidak ikhlas. Kenapa banyak orang-orang yang misalnya dia sudah sampai derajat doktor misalnya, sudah belajar di depan para ulama, tapi ternyata dia juga sesat. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak ikhlas ketika menuntut ilmu. Kemudian
disebutkan lagi oleh Syekh Al-Utsaimin, wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Sesungguhnya seseorang mendapatkan ilmu tergantung keikhlasannya. Tergantung keikhlasannya. Sesungguhnya seseorang mendapatkan ilmu itu tergantung keikhlasannya. Dia ikhlas apa tidak ketika menuntut ilmu? Apakah ketika dia menuntut ilmu, dia hanya mencari ridho Allah atau dia mencari ridhonya orang tua? Terutama lagi kadang-kadang ada orang dia hadir di majelis ilmu biar tidak digaib, tujuannya biar di absen. Nah, itu tidak ikhlas. Makanya kadang-kadang kita melihat ya, ini ulama, ada pernah menemani seorang ulama. Beliau itu tidur malamnya 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Selainnya beliau menulis, membaca dan menulis. Padahal umurnya udah 60-an tahun gitu loh. Membaca dan menulis. Kenapa mereka begitu semangat dalam menuntut ilmu? Karena dia ikhlas. Makanya innama yunalul ilm, innama yanalul mar'u ilma ala qadri ikhlas. Tergantung ikhlasannya gimana dia. Dia benar-benar ikhlas enggak? Atau dia menghafal karena ijazah atau tidak? Itu perlu. Dia menghafal karena ijazah atau dia benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus benar-benar berusaha untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Taib. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Biha tahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Ikhlas itu punya 4 pondasi. Ikhlas di dalam menuntut ilmu punya 4 pondasi. Jadi kalau keempat-empatnya ini sudah terpenuhi, maka antum sudah bisa dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Tapi yang menilai hanya Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Yang menilai Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Tadi ada mau sampaikan dari Ibnu Abbas, ini penting sekali. Ibnu Abbas mengatakan, "Inna ma yahfadzul mar'u ala qadri niyati." Sesungguhnya orang itu bisa menghafal ilmu tergantung niat keikhlasannya. Ini diriwayatkan oleh Imam As-Sakir dan selainnya. Maksudnya adalah yuhassilul 'abdu quwwatal hifdzi ala qadri ma lahu min niyyah. Dia akan bisa, semakin dia ikhlas maka semakin kuat hafalannya, tergantung niatnya. Wa mithlu dzalika yuqalu fil fahmi. Begitu juga seorang bisa paham terhadap ilmu tergantung niatnya. Makanya ada kadang-kadang orang di kelas itu sama-sama di kelas. Tapi satu itu lebih paham, satunya juga paham. Misalnya sama-sama paham nih. Satu cerdas, satu biasa-biasa saja. Sama-sama paham. Akan tetapi yang lebih lama pahamnya itu biasanya adalah orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Akan tetapi kalau seandainya dia hanya ingin untuk ijazah, maka dia bisa jadi dia paham setelah ujian saja. Setelah itu lupa dengan ilmunya. Maka itu tergantung keikhlasan kita nih gimana. Antum jangan lupa untuk, ana nasihatkan antum untuk membaca kitab-kitabnya para ulama. Ana nasihatkan antum untuk membaca kitab-kitabnya para ulama, bagaimana keikhlasan mereka ketika menuntut ilmu. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu. Baik. Ada 4 pondasi bagaimana kita ikhlas. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsi. Engkau berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Berniat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Atau niatnya apa nih menuntut ilmu? Niatnya biar, ada sebagian tempat itu tanya, kamu kok mau mondok ya, mau pesantren? Apa katanya? Iya, soalnya kalau saya pesantren, nanti kalau sudah selesai kelas 1 atau sudah selesai semester 1, saya dibelikan HP sama orang tua. Jadi niatnya mondok rendah sekali, niatnya mau HP katanya. Ada orang mondok atau dia menuntut ilmu, niatnya hanya untuk bisa mendapatkan
sertifikat ya akhi, nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Darul ladzati wan naim, tempatnya kelezatan dan kenikmatan yang hakiki. Makanya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menuntut ilmu syar'i, ketika kita belajar tafsir, belajar fikih, maka niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dulu nih. Saya mau tanya, ada di sini yang sudah pintar ketika masuk pesantren, pintar bahasa Arab, pintar Quran, makanya pintar sholat, tata cara sholat yang benar. Makanya ketika kita menuntut ilmu, niatkan di diri kita bahwa kita ini menuntut ilmu benar-benar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Ini pondasi pertama agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Pondasi yang kedua, raf'ul jahli anil khalq, berniat untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Berniat untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Berniat untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Jadi diantara tujuan kita menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita, dan yang kedua untuk mendakwahkannya. Ketika kita belajar tentang bagaimana tata cara salat yang benar, tentang bagaimana tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tentang kesyirikan, niat kita adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga berdakwah kepada orang lain. Sekarang ya, antum lihat ya, kalau antum melihat berita-berita, ada sekarang dan banyak sekarang bahkan orang-orang akademisi percaya terhadap pawang-pawang hujan. Percaya sama hujan, percaya orang ini kita sewa yuk biar hujan tidak turun. Ternyata ada pernah kejadian dia sewa orang yang bisa mengenakan hujan, ternyata malah hujannya turun. Ini kesyirikan atau bukan? Ini bisa kesyirikan karena dia mempercayai bahwa orang ini bisa menghentikan dan menurunkan hujan. Padahal yang bisa hanyalah Allah Azza wa Jal. Tidak bisa pawang-pawang hujan itu. Ada lagi mengaku bahwa dia pegang AC-nya langit. Kayak gimana tuh remote-nya ya langit ya? Itu pakai baterai nggak ya? Itu kesyirikan. Ini dipercaya loh. Orang anak S2, S3 percaya ini. Ada lagi zaman sekarang masyhur terkenal di TikTok. Ada yang punya TikTok sini? Hah? Anak sering nanya santri itu. Coba antum tanya benar atau salah ya. Saya tanya santri, antum ini punya TikTok buat apaan? Enggak Ustaz. Anak punya TikTok buat melihat kajian-kajian pendek dakwah. Betul nggak tuh kira-kira? Hah? Betul atau tidak? Enggak Ustaz, saya buka TikTok untuk bisa belajar bisnis. Betul atau tidak itu? Hah? Betul? Gak percaya saya. Taib. Ini. Jadi niat kita ini ketika belajar kita juga mendakwakan ke orang lain. Saya mau tanya antum. Di sekitar rumah antum nih, sekitar rumah antum, berapa banyak orang yang berapa soft ketika subuh di masjid? Ada satu soft? Tidak percaya saya kalau satu soft. Kalau setengah soft mungkin ya. Tapi terkadang mungkin di sebagian tempat satu soft. Tapi kebanyakan masjid kalau subuh itu setengah soft. Belum lagi ada orang yang dia sholat itu cara sholatnya itu tidak benar. Allahu Akbar. Tidak benar. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu ajarin tuh tata cara sholat yang benar. Makanya di antara cara biar ikhlas adalah berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Kalau di Jawa itu saking sudah tersebarnya kebodohan di Jawa di sebagian tempat. Anda pernah di Jawa beberapa kali? Itu ketika sholat baca Al-Fatihah semuanya salah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Alhamdulillah. Itu enggak selesai. Mana anak-anak mudanya gitu loh. Alhamdulillah dibaca alhamdu gitu loh. Ini kebodohan.
kita harus ngajarin mereka. Coba misalnya lagi, hayya 'alal falah. Itu benar atau salah? Apa artinya falah? Petani gitu loh. Ayo mari kita semuanya ke petani gitu. Bahasa Arab. Harusnya hayya 'alal falah. Mari ke keberuntungan. Makanya ini sudah saking banyaknya kebodohan yang tersebar. Bahkan sebagian orang tanya tuh di medsos. Itu karena dia orang muslim dan jarang sholat, mungkin karena jarang kena dakwah, dia nanya, itu khutbah Jumat itu biasanya 2 kali atau 1 kali ya? Atau jangan sampai itu nggak tahu 2 kali atau 1 kali? Astagfirullahaladzim. Atau nggak tahu? Khutbah Jumat ada berapa kali? Alhamdulillah. Itu nggak tahu gitu loh. Kita nih tugasnya sebagai penuntut ilmu untuk dakwakan mereka. Kita punya kewajiban untuk mendakwakan mereka agar mereka itu tahu bagaimana yang benar, mana yang salah. Terutama yang termasuk kesyirikan. Masih banyak dari masyarakat kita itu kalau minta bukan langsung kepada Allah. Mintanya kemana? Ke kuburan. Boleh nggak minta di kuburan? Hah? Nggak boleh. Ada pernah lihat orang minta di kuburan, wahai fulan bin fulan, tolong mintakan sama saya kepada Allah kekayaan, sembuhkan penyakit saya, lunaskan utang-utang saya. Masalahnya yang sakit ini itu juga ketika hidup punya utang, ketika hidup juga matinya juga karena sakit gitu loh. Minta kesehatan, itu gimana akalnya? Nggak masuk akal. Makanya kita antum harus semangat dalam berdakwah. Orang tua antum misalnya, ada nggak orang tuanya yang belum berjilbab di sini? Ada sebagian pihak yang dia itu tidak orang tuanya, anaknya masya Allah masuk pesantren. Anda pernah lihat ada wali santri, itu santrinya dia masukin santri ke pondok, ibunya pakai pakaian yang tidak syar'i, buka jilbab, pakaiannya ketat, kelihatan rambutnya. Nah itu tugasnya antum sebagai seorang anak, mendakwakan dengan lemah lembut. Jangan kasar sama orang tua. Antum tiba-tiba datang habis dari pesantren, lihat ada gorden, langsung cabut. Mah, wajib pakai jilbab ini. Antum kasih pakai dulu gorden ini. Gak boleh juga. Gak boleh. Kita harus lemah lembut sama orang tua. Ada orang tua antum gak bangun sholat subuh misalnya, antum sholat subuh, dakwain dengan baik. Jangan antum ke WC, ambil timba, langsung siram orang tua antum. Amar ma'ruf nahi munkar Ustaz. Enggak gitu juga. Itu boleh atau tidak seperti itu? Enggak boleh. Kalau musyrik masih oke lah. Tapi kalau antum ke orang tua enggak boleh. Atau bilang, "Pak, ada orang tua, ada orangnya dia orang tuanya itu enggak sholat. Bapak saya kafir." Kafir katanya. Iya, saya dengar Ustadz bilang, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Perbedaan kami antara Perbedaan kami antara orang kafir dan orang muslim adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka telah kafir. Saya tahu hadisnya itu. Berarti ini bapak saya kafir. Bapak kafir gitu. Enggak boleh juga gitu. Itu nggak bisa langsung dipraktekkan ke orangnya. Ada syarat-syarat. Kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Bahkan kita tidak berhak untuk mengkafirkan orang. Yang berhak adalah para ulama. Dan itu pun ada syaratnya, ketat syaratnya. Yang ketiga adalah ihya'ul ilm. Yang ketiga adalah niatnya untuk menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Niatnya adalah untuk menghidupkan ilmu. Ihya'ul ilm adalah untuk menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu minad diya, dan menjaganya dari hilang. Kalau seandainya tidak ada ustadz yang mengajari kita tentang puasa Asyura, mungkin kita tidak tahu puasa Asyura. Kalau seandainya tidak ada ustadz atau ulama yang mengajari kita tentang i'tikaf di bulan Ramadan, mungkin kita tidak tahu i'tikaf. Jangan itu. Kalau seandainya tidak ada orang yang ngajarin kita bagaimana sholat yang benar, sholat 5 waktu, sholat dalam sehari berapa kali? Berapa kali? 2 atau 5?
5 kali. Di sebagian tempat yang Anda pernah ceritakan di sini, di sebagian tempat ketika ada orang yang azan zuhur itu dikerubunin sama orang-orang. Hei, kenapa kamu azan? Ini bukan hari Jumat. Bukan hari Jumat. Karena memang sebagian tempat dia taunya cuman 1 kali sholat, itu hari Jumat. Kenapa? Itu sudah kebodohan yang tersebar di kampung itu. Ilmu tidak hidup ketika itu. Makanya kita niatnya untuk menghidupkan ilmu. Udah habis waktunya ya. Terakhir, al-amal bil ilm, niatnya adalah untuk mengamalkan ilmu. Niatnya adalah untuk mengamalkan ilmu. Baik. Paham sampai sini? Coba, saya mau satu orang ngulangin tadi 4 pondasi dalam ikhlas. Coba itu. Coba ulangi ya. 1. Baik, itu dihafalin ya. Minggu depan saya tanya ya, pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.